Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika wajib kelas 10. Nah, pada video ini kita akan membahas tentang aturan sinus, aturan kosinus, dan juga luas segitiga. Nah, pada dua video sebelumnya kita sudah melihat bagaimanakah tentang aturan sinus dan aturan kosinus itu didapatkan dari suatu segitiga sembarang. Nah, di sini saya akan mengingatkan kalian sedikit tentang aturan sinus, aturan kosinus, dan juga luas segitiga. Yang pertama, untuk aturan sinus, kalau kita punya segitiga ABC, masing-masing menyatakan panjang segitiga sembarang ABC, maka di sini berlaku A sin A sama dengan B sin B sama dengan C sin C. Nah, aturan sinus itu biasanya digunakan jika diketahui sisi sudut-sudut, sudut sisi-sisi, sudut sisi-sudut, atau sisi-sisi sudut. Nah, biasanya aturan sinus itu digunakan untuk ketiga kejadian ini. Biasanya, tapi ada juga kejadian-kejadian khusus yang bisa kita gunakan aturan sinus. Itu. Nah, ini kan ada 3 ya, A per sin A, B per sin B, dan C per sin C. Ini itu dipakainya tidak 3 sekaligus, tetapi hanya 2. Misalkan nih, A per sin A sama dengan B per sin B, atau A per sin A sama dengan C per sin C, atau B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, seperti itu, hanya 2 yang kita gunakan, tidak tiga-tiganya kita gunakan. Tuh, itu untuk aturan sinus. Yang selanjutnya, yang nomor 2, aturan kosinus. Aturan kosinus itu jika ABC masing-masing menyatakan panjang segitiga sembarang ABC, maka berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi dengan 2BC cos A. Atau B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC dikalikan dengan cos B. Dan yang terakhir, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat dikurangi 2AB cos C. Nah, maaf, ini bukan aturan sinus ya. Ini seharusnya adalah aturan kosinus. Nah, aturan kosinus itu digunakan jika diketahui sisi, sudut, sisi. Nah, biasanya, tapi juga ada kejadian khusus yang menggunakan aturan kosinus ini. Tapi biasanya untuk yang diketahui sisi, sudut, sisi itu menggunakan aturan kosinus. Jadi harus cermat-cermat kapan kita menggunakan aturan sinus, kapan kita menggunakan aturan kosinus. Next, selanjutnya ini mungkin agak masih sedikit asing karena belum pernah sebelumnya, yaitu tentang aturan luas segitiga. Nah, aturan segitiga, luas segitiga. Nah, ada 2 rumus yang kita gunakan kalau kita tahu luas segitiga itu hanya yang biasanya kita tahu luas segitiga itu kan luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Itu ya, yang kita tahu kan seperti itu. Tapi di sini karena kita mempelajari tentang segitiga, jadi ada sedikit trigonometri pada segitiga, maka di sini ada sedikit perluasan dari rumus luas segitiga itu. Yang pertama, apabila diketahui panjang dua sisi dan besar sudut apitnya, yaitu luas sama dengan setengah AB kali sin C, atau setengah AC kali sin B, atau setengah BC kali sin A. Dan yang kedua, rumus luas segitiga jika diketahui panjang sisi dan 3 sudut.
Maka luas sama dengan A kuadrat kali sin B kali sin C per 2 sin A. Atau B kuadrat sin A sin C per 2 sin B. Yang ketiga adalah C kuadrat sin A kali sin B per 2 sin C. Nah, itu untuk dua rumus luas segitiga yang bisa kita gunakan. Selanjutnya next kita akan bertemu dengan contoh soal apakah itu menggunakan segitiga rumus sinus atau segitiga rumus kosinus, aturan sinus atau menggunakan aturan kosinus atau luas segitiga. Nah, untuk contoh soal yang pertama, bentar ini saya ganti pakai yang jadi aja. Diketahui segitiga ABC dengan sudut B adalah 30 derajat, panjang sisi AC sama dengan 36 dan BC 36 akar 2. Tentukan besar sudut A. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita gambar segitiganya terlebih dahulu. Di sini segitiganya segitiga sembarang. Jadi segitiga terserah kamu mau gambarnya seperti apa. Kita namakan segitiga A, segitiga B, ini segitiga C. Depannya sudut A, berarti di sini kita beri nama A kecil, ini B kecil, ini C kecil. Tuh. AC 36. Berarti B kecil ini nilainya adalah 36. Terus BC, ini BC, itu berarti 36 akar 2. Tentukan besar sudut A. Nah, ini besar sudut A. Dan yang diketahui adalah nih, sudut B 30 derajat. Perhatikan unsur-unsur yang diketahui. Yang diketahui di sini apa? Ini adalah sisi, ini itu sudut, ini itu sisi. Jadi yang diketahui di sini adalah sisi, sudut, sisi. Sehingga kita bisa gunakan aturan sinus. Gunakan aturan sinus. Karena yang diketahui sisi A dan sisi B, maka kita gunakan aturan yang ini. A per sin A sama dengan B per sin B. A itu besarnya apa? 36 akar 2. Per B-nya 36. Sin A, nah sin A ini kan dicari, berarti tetap sin A. Sin B, sin 30 derajat. Tuh. Selanjutnya kita apakan ini? Kita kalikan silang. Kita kali silang. Kita kalikan silang. Jadi 36 akar 2 dikali sin 30 derajat sama dengan 36 dikali dengan sin A. Itu ya. Selanjutnya bagaimana? Sin 30. Nah, kita tahu nilai dari sin 30 pada tabel sebelumnya yang pernah kita pelajari. Jadi dilihat di tabelnya sin 30 itu nilainya berapa?
Sin 30 itu kalau kalian lihat di tabel nilainya adalah setengah. Sama dengan 36 dikali dengan sin A. Jadi ini bisa kita sederhanakan. Ini dapatnya 1, ini dapatnya 18. Berarti nilainya adalah 18 akar 2 sama dengan 36 dikali dengan sin A. Sin A sama dengan 18 akar 2 dibagi dengan 36. Nah, ini bisa kita bagi, ini 1, dapatnya 2. Berarti nilainya adalah setengah akar 2. Karena di sini tadi yang ditanyakan adalah besar sudut A, maka ini yang ditanyakan adalah dalam derajat. Maka harus kita cari sudut berapa yang nilai sin A-nya setengah akar 2. Makanya tabelnya itu jangan dihilangkan. Kalau bisa ditulis yang besar di bukunya masing-masing. Nilai dari sin setengah akar 2 itu berapa derajat? Kalau kalian lihat di tabel, nilainya adalah 45 derajat. Jadi, besar sudut A adalah 45 derajat. Nah, itu untuk contoh soal yang nomor 1. Paham ya? Silahkan diulangi lagi kalau kalian belum paham. Ingat ada beberapa ciri-ciri yang bisa kita gunakan untuk aturan sinus dan juga aturan kosinus. Nah, nomor 2, diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi AB sama dengan 6 cm dan AC 4 cm. Jika sudut A 60 derajat, tentukan panjang sisi BC. Sama, harus kita gambarkan terlebih dahulu. Karena segitiganya sembarang, jadi ini A, B, ini C, depannya sisi A itu A kecil, ini B kecil, ini C kecil. AB itu 6, berarti ini sama dengan 6 cm ya. AC itu 4, ini 4. A itu 60 derajat. Nah, di sini coba kita lihat yang diketahui itu apa toh? Sisi, ini sudut, ini sisi. Nah, kalau kita yang diketahui adalah sisi sudut sisi, maka bisa kita gunakan aturan kosinus. Nah, bagaimana bunyi dari aturan kosinus? Karena ini yang diketahui sudut A, maka nanti di sini adalah cos A. Dan yang ditanyakan adalah BC. BC itu ini, berarti ini A. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi dengan 2BC cos A. Tinggal kita masukkan B kuadrat, berarti 4 kuadrat ditambah C-nya 6, berarti sini 6 kuadrat dikurangi 2 kali 4 kali 6 kali cos A. A itu adalah 60 derajat. Jadi ini cos 60 derajat. 4 kali 4, 16 ditambah dengan 6 kuadrat itu 36 dikurangi dengan 2 kali 4 dikali dengan 6 itu adalah 48 dan juga cos 60. Cos 60 itu nilainya adalah setengah. Lihat lagi tabelnya. Maka ini dapat kita sederhanakan. Ini 1, ini 24. Sama dengan 16 ditambah 36 dikurangi dengan 24. Adalah 28. Ini masih A kuadrat. Yang ditanyakan adalah A, maka akar dari 28.
28. Akar dari 28 itu dapat kita pecah jadi 4 dikali dengan 7. Akar 4 kita tahu itu 2, maka sisanya adalah akar 7. Jadi panjang BC adalah akar 28 cm atau 2 akar 7 cm. Nah, itu untuk contoh soal yang kedua, ini kita gunakan aturan kosinus. Silakan dipahami ulang tentang aturan kosinus ini. Next, soal nomor 3. Di sini ada perhatikan gambar berikut, lalu tentukan luas segitiganya. Di sini ada segitiga sembarang, sudut B-nya 60 derajat, sisi C 30 cm, sisi A 12 cm. Nah, dari gambar ini, diketahui, tadi kan ada 2 rumus segitiga ya, jadi kita harus pilih salah satu. Karena dari gambar di sini diketahui 2 sisi dan 1 sudut apit. Nah, ini ada sisi, terus ini juga ada sisi, dan ini adalah sudut apitnya, yaitu 60 derajat. Maka kita gunakan rumus yang pertama. Gunakan rumus yang pertama. Luas segitiga ABC sama dengan setengah. Kalian ketahui sisi A dan sisi C. A, C dikalikan dengan sin B. Setengah dikali 12 dikali 30 dikali sin 60 derajat. Ini 1, ini 15 ya. Sama ini juga boleh, berarti 12 dikali 15 dikali sin 60. Di tabel coba dilihat nilainya adalah setengah akar 3. Ini berarti boleh 6, tinggal 6 dikali 15. 6 dikali 15 itu 90. Masih ada akar 3, berarti 90 akar 3. Karena ini luas, maka cm persegi. Di luas segitiga ABC sama dengan 90 akar 3 cm persegi. Nah, itu untuk ketiga contoh soal yang menggunakan aturan sinus, aturan kosinus, dan juga luas segitiga. Silakan untuk dipahami lagi tentang aturan sinus, aturan kosinus, terutama mungkin yang masih agak bingung ya. Terima kasih sudah menyaksikan videonya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.